Diselingkuhi di hari pernikahan? Inilah kisah tragis sekaligus menjengkelkan tentang pria tak tahu diri yang menghancurkan hidup calon istrinya hanya demi wanita simpanan murahan, dan masih berani minta dimaklumi. Kalau kamu pernah merasa dikhianati, cerita ini bakal bikin emosimu memuncak karena memperlihatkan betapa dalamnya luka dari sebuah pengkhianatan cinta, kepercayaan, dan harga diri yang diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Jessica tak pernah menyangka bahwa hatinya akan berpaling kepada seseorang seperti Rama, pria sederhana yang bekerja sebagai sekretaris pribadinya. Sebagai putri tunggal dari pemilik perusahaan besar di Jakarta, hidup Jessica selalu dikelilingi oleh kemewahan, pesta, dan pria-pria berdasi mahal yang sibuk memamerkan gelar serta kekayaan. Namun, di tengah gemerlap dunia itu, justru keteduhan hati Rama yang memikatnya. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah ruang rapat yang dingin dan formal. Rama, dengan wajah tenangnya, memperkenalkan diri dengan suara yang mantap tapi lembut. Ia sopan, efisien, dan tak pernah mencoba mengambil keuntungan dari posisinya dekat dengan Jessica. Tapi Jessica menyadari sesuatu yang berbeda. Di balik sikap profesional Rama, tersimpan kelembutan dan kesetiaan yang tak bisa ia abaikan. Hari demi hari, interaksi mereka semakin sering. Mulai dari rapat pagi, diskusi proyek, hingga hal-hal kecil seperti ketika Rama membawakan kopi kesukaan Jessica tanpa perlu diminta. Tidak ada kata-kata romantis, tidak ada gombalan seperti pria lain. Hanya perhatian yang tulus dan kehadiran yang selalu membuat hati Jessica merasa aman. Perasaan itu tumbuh pelan-pelan. Tak meledak, tapi mengalir seperti sungai yang tenang. Jessica mulai menanti kehadiran Rama, mencari-cari alasan untuk memintanya tinggal lebih lama di ruangannya. Bahkan ketika di rumah, wajah Rama sering terbayang di benaknya, membuatnya tersenyum tanpa sadar. Ketika Jessica akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya, Rama sempat terdiam lama. "Saya hanya orang biasa, Nona," katanya pelan. "Keluarga saya tidak punya apa-apa." "Tapi hatimu penuh segalanya," jawab Jessica mantap. Dan dari situlah segalanya berubah. Hubungan mereka tumbuh dalam diam, tapi tidak bisa terus disembunyikan. Suatu malam, saat makan malam keluarga, Jessica mengumpulkan keberanian untuk menceritakan tentang Rama kepada orang tuanya. Ayahnya hanya diam, menatap putrinya dengan ekspresi sulit ditebak. Ibunya, meski tampak terkejut, mencoba tersenyum. "Dia baik, Jessica?" tanya sang ibu lembut. "Lebih dari baik, Bu," jawab Jessica yakin. "Dia tulus. Dia menjaga saya lebih dari siapapun." Butuh beberapa minggu hingga akhirnya keluarga Jessica menerima Rama. Masih ada keraguan, tentu. Terutama dari ayahnya yang diam-diam menyelidiki latar belakang Rama. Namun, ketulusan pria itu perlahan melembutkan hati mereka. Rama tidak hanya mencintai Jessica, tapi juga menghormati keluarganya. Bulan-bulan pertama hubungan mereka diwarnai kebahagiaan yang sederhana. Mereka tak butuh restoran mewah atau liburan ke luar negeri. Cukup berbincang di taman belakang rumah Jessica, atau menyusuri jalanan kota sambil berbagi es krim. Dunia mereka kecil, tapi penuh makna. Bagi Jessica, ini adalah awal dari kisah cinta yang ia impikan. Sebuah cinta yang tumbuh dari kepercayaan, kesetiaan, dan harapan. Meski awan keraguan kadang melintas di atas mereka, langit cinta itu masih cerah, menyimpan janji bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Pagi itu langit tampak cerah, seakan ikut menyambut awal baru yang tengah disusun dalam diam. Di ruang kerja megah yang menghadap taman belakang rumah keluarga Santosa, Pak Doni, ayah Jessica, duduk di balik meja kayu jatinya yang besar. Di hadapannya, berdiri sosok muda dengan sikap sopan dan mata yang penuh rasa hormat, Rama. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak hubungan mereka disahkan, Rama diminta hadir bukan sebagai sekretaris pribadi Jessica, melainkan sebagai calon menantu yang mulai dipercaya untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Pak Doni memandang Rama dalam-dalam. Ada keheningan yang cukup lama sebelum ia bicara, seolah-olah sedang memilih kata yang tepat untuk momen sepenting ini. "Rama," ucapnya akhirnya, suaranya berat tapi tenang, "aku sudah lama memperhatikanmu. Bukan hanya sebagai sekretaris Jessica, tapi sebagai pria yang dipilihnya. Dan aku melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta." Rama menunduk, kedua tangannya menggenggam erat pangkuannya.
Ia bisa merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Kejujuranmu, ketulusanmu, dan caramu menjaga Jessica, semua itu tidak bisa diajarkan. Dan untuk itu, aku ingin memberimu sebuah kepercayaan. Pak Doni mengambil sebuah map coklat dari laci dan meletakkannya di hadapan Rama. Ini adalah dokumen kepemilikan sebuah perusahaan kecil milik keluarga kami. Sebelumnya tidak terlalu berkembang, tapi aku percaya di tangan yang tepat, ia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Rama terdiam. Matanya terpaku pada map di meja itu, seakan belum benar-benar memahami makna dari ucapan Pak Doni. Ketika ia akhirnya mengangkat pandangan, ada air bening yang mulai menggenang di sudut matanya. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu besar. Pak Doni tersenyum tipis. Ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Tapi aku percaya kamu bisa menjaganya, seperti kamu menjaga anakku. Jessica yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, menyaksikan semuanya dengan mata berbinar. Ia mendekat, menyentuh lengan Rama dengan lembut, lalu tersenyum penuh kebanggaan. Lihat, aku bilang kan, mereka akan percaya padamu. Rama menatap Jessica, dan sejenak dunia terasa berhenti berputar. Ia tak menyangka bahwa perjuangannya, yang sering terasa terlalu berat, kini membuahkan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar restu. Ia diberi ruang, peluang, dan sebuah kepercayaan yang tak ternilai. Dalam keheningan itu, Ibu Jessica masuk dengan membawa nampan berisi teh hangat dan kue kesukaan Rama, sesuatu yang kecil, namun penuh makna. Ia tersenyum hangat pada pria yang kini dianggapnya sebagai anak sendiri. Kita semua ingin kamu berhasil, Rama, katanya lembut. Tidak ada yang akan menjatuhkanmu selama kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Hari itu ditutup dengan makan malam keluarga yang hangat, bukan di restoran mewah, tapi di ruang makan sederhana di rumah tua yang dipenuhi kenangan. Tawa dan cerita bersahutan, membungkus seluruh ruangan dalam kehangatan yang tulus. Jessica menatap Rama di seberangnya. Ia tahu, jalan di depan mungkin tak selalu mudah. Tapi hari itu, hatinya penuh, karena cinta yang ia perjuangkan kini berdiri kokoh di atas pondasi kepercayaan. Dan untuk pertama kalinya, Rama tidak hanya menjadi kekasihnya. Ia menjadi bagian dari keluarga. Kesuksesan datang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan Rama. Sejak pertama kali mengelola perusahaan kecil yang dipercayakan oleh Pak Doni, perusahaan distribusi bahan organik lokal yang sebelumnya sekarat, Rama langsung bekerja tanpa lelah. Ia menata ulang manajemen, memangkas biaya tak perlu, membangun jaringan petani langsung, dan menggandeng beberapa startup teknologi pertanian. Dalam waktu kurang dari setahun, perusahaan itu berubah wajah. Dari entitas nyaris mati menjadi pemain kuat di pasar regional. Media bisnis mulai menyorot langkah progresifnya. Nama Rama, yang dahulu hanya dikenal di kalangan internal sebagai sekretaris pribadi putri pemilik perusahaan, kini muncul di majalah ekonomi dan artikel daring sebagai CEO muda dengan pendekatan etis. Ia diundang sebagai pembicara dalam seminar, dipotret bersama tokoh industri, dan bahkan beberapa investor asing mulai melirik perusahaan yang ia bangun dari titik nol. Namun di balik gemerlap pujian dan keberhasilan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai bergeser, dan hanya Jessica yang bisa merasakannya. Pada awalnya, semua masih terasa seperti bagian dari perjalanan yang telah mereka rancang bersama. Jessica selalu mendukung Rama sepenuh hati. Ia tahu bahwa perubahan status, dari seorang pekerja menjadi pemimpin, pasti akan membawa tekanan besar. Ia juga memahami bahwa tanggung jawab yang kini dipikul Rama menuntut fokus dan waktu lebih banyak. Karena itu, ketika Rama mulai pulang lebih malam dari biasanya, Jessica mencoba mengerti. Ketika pesan-pesan singkatnya hanya dibalas singkat atau bahkan tak dibalas sama sekali, ia menenangkan hatinya sendiri, Rama sedang sibuk. Tapi seiring waktu, sikap yang awalnya hanya samar itu mulai terasa lebih nyata, lebih mengganggu. Rama tak lagi menelepon sekadar untuk menanyakan kabarnya. Sarapan bersama yang dulu menjadi kebiasaan mereka, perlahan menghilang. Bahkan saat mereka berada di rumah yang sama, seringkali Jessica menemukan dirinya duduk sendiri di ruang makan, sementara Rama masih berkutat di ruang kerja di lantai atas. Wajah Rama memang tak berubah. Senyumnya masih sama, caranya berbicara pun masih lembut. Tapi ada yang hilang dari tatapannya. Sesuatu yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian, kini tergantikan oleh kejenuhan yang samar,
atau barangkali kejauhan yang tak ia sadari. Jessica mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu sensitif. Tapi setiap malam yang dingin tanpa pelukan, setiap hari yang dilewati tanpa sapaan manis, memperkuat suara kecil dalam hatinya. Ada yang berubah. Rama kini lebih sering menghabiskan waktu di luar kota. Ia mengatakan bahwa ekspansi bisnis mengharuskannya bertemu dengan mitra dari daerah lain. Namun Jessica mulai memperhatikan bahwa jadwal itu selalu disampaikan mendadak. Tidak ada diskusi sebelumnya, tidak ada penjelasan rinci. Bahkan koper dan pakaian pun kini lebih sering dipersiapkan oleh asisten baru yang dibawanya dari kantor, bukan oleh Jessica seperti biasanya. Perlahan, jarak tumbuh di antara mereka. Tak terlihat, tapi terasa menusuk. Jessica masih berusaha mempertahankan suasana seperti dulu. Ia menyiapkan makan malam, menunggu dengan sabar, bahkan mencoba membuat kejutan kecil. Tapi hasilnya nyaris nihil. Rama selalu tampak tergesa, pikirannya berada di tempat lain. Ia memang tidak pernah marah, tidak pernah bersikap kasar, tapi juga tidak lagi sepenuhnya hadir. Yang paling menyakitkan bagi Jessica adalah ketika Rama mulai bersikap seolah mereka hanya rekan biasa. Percakapan mereka kini hanya soal pekerjaan atau hal-hal praktis. Tidak ada lagi pembicaraan tentang masa depan mereka, tentang mimpi yang dulu sering mereka rajut bersama di balkon rumah sambil menyesap teh. Malam-malamnya kini terasa sunyi. Di atas tempat tidur yang dulu menjadi ruang bagi canda dan kasih sayang, kini hanya ada dua tubuh yang terbaring tanpa saling menyentuh, seperti dua pulau yang terpisah arus tak kasat mata. Jessica mencoba membuka pembicaraan beberapa kali. Ia menyentuh tangan Rama, mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Tapi setiap kali ia mulai bertanya, Rama selalu berhasil menyamarkan jawabannya dengan ketenangan dan senyuman samar. Banyak tekanan, katanya suatu kali. Aku hanya lelah, Jess. Jessica ingin percaya, tapi instingnya berkata lain. Ada nada di suara Rama yang terdengar asing. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu, atau sedang menjaga jarak agar tak terlalu dalam menyakiti. Beberapa kali, Jessica mulai memperhatikan kebiasaan kecil Rama yang berubah. Ia kini lebih sering memeriksa ponselnya diam-diam. Beberapa pesan tampak ditutup tergesa ketika Jessica lewat. Ada juga panggilan masuk yang dijawab dengan cepat lalu segera dihentikan. Semuanya dilakukan dengan tenang, tak mencolok. Tapi bagi seseorang yang mencintai dengan seluruh hati, isyarat sekecil apapun bisa terasa seperti gempa. Meski pikirannya diliputi kecurigaan, Jessica tak langsung bertindak. Ia tidak ingin melompat pada kesimpulan yang bisa menghancurkan. Tapi ia mulai merasa lelah membohongi dirinya sendiri. Ia tahu, cinta itu bukan hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang kehadiran yang utuh. Dan Rama, entah sejak kapan, mulai menghilang sedikit demi sedikit dari dunianya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tersembunyi di balik rutinitas. Di hadapan orang tua mereka, Jessica masih tersenyum, menjaga citra pasangan yang harmonis. Ia tak ingin mengecewakan keluarga, terlebih setelah semua kepercayaan yang telah diberikan. Tapi di balik senyum itu, hatinya menjerit. Ia mulai merasa seperti orang asing di kehidupan yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Ada malam-malam ketika Jessica terjaga di atas tempat tidur, hanya menatap langit-langit dengan dada sesak. Ia memutar kembali kenangan mereka. Saat Rama menatapnya dengan penuh kagum, saat mereka tertawa bersama tanpa beban, saat janji-janji dibisikkan dalam pelukan hangat. Kemana semua itu pergi? Apakah cinta yang dibangun dari ketulusan bisa memudar secepat itu? Rasa percaya yang dulu menjadi fondasi utama hubungan mereka mulai terguncang. Jessica tidak tahu apakah yang ia rasakan hanya kekhawatiran berlebihan, atau benar-benar tanda dari sesuatu yang lebih besar. Tapi satu hal pasti, cinta yang dulu membuatnya bahagia, kini menjadi sumber dari luka yang perlahan mengikis dirinya. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Rama sedang berada di puncak karirnya, dihormati dan dikagumi. Jessica masih menjadi pewaris keluarga terpandang, cantik, cerdas, dan tampaknya hidup dalam kemewahan dan cinta. Namun di balik kemegahan itu, ada jiwa yang mulai goyah, ada harapan yang mulai retak. Dan mungkin, hanya waktu yang bisa mengungkapkan apakah perubahan ini hanyalah fase yang akan berlalu, atau awal dari kehancuran yang tak bisa dielakkan. Jessica tidak pernah ingin menjadi perempuan yang curiga.
Ia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi kepercayaan dan martabat. Namun cinta yang dibangun dari kepercayaan itu kini retak. Dan retakan kecil itu terus membesar tanpa bisa ia hentikan. Setiap senyuman samar Rama, setiap malam yang ia habiskan di luar rumah, setiap pesan singkat yang tak dibalas, menyayat hatinya perlahan. Dia mencoba bertahan. Berpura-pura semuanya masih baik-baik saja. Tapi hatinya bukan tembok baja. Ia mencintai terlalu dalam, dan karena itu, ia juga terluka terlalu dalam. Sampai akhirnya, pada suatu malam ketika Rama lagi-lagi pulang larut tanpa penjelasan yang jelas, Jessica tahu, ia harus tahu yang sebenarnya, meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkannya. Dalam diam dan tanpa memberitahu siapapun, Jessica menghubungi seseorang yang dulu pernah membantu perusahaan keluarganya menyelidiki kasus penipuan internal. Seorang investigator profesional, mantan Intel, yang terbiasa bergerak cepat dan rapi. Hanya satu permintaan Jessica padanya, ikuti Rama. Temukan kebenaran. Tapi jangan sampai ia tahu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka batin bagi Jessica. Di luar, ia tetap tersenyum, menjalankan kegiatan sosial, menghadiri pertemuan bisnis, menyapa tamu-tamu perusahaan. Tapi di dalam, hatinya bergolak. Setiap dering ponsel dari investigator membuat jantungnya nyaris berhenti. Setiap malam ia tidur dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Harapan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, dan ketakutan bahwa nalurinya ternyata benar. Laporan pertama datang dalam bentuk foto-foto. Rama terlihat bersama seorang wanita muda, tidak asing. Wajahnya manis, tubuh semampai, dan Jessica mengenalnya dengan jelas. Mita, sekretaris baru yang direkrut Rama beberapa bulan lalu. Wanita itu sering muncul di kantor cabang yang dikelola Rama. Dalam catatan administrasi, ia hanyalah pegawai biasa. Namun dalam foto-foto itu, kedekatan mereka lebih dari sekadar profesional. Ada gambar mereka berjalan berdampingan, bahu nyaris bersentuhan. Ada juga foto saat mereka duduk di kafe kecil di sudut kota. Wajah Rama tampak lebih santai dibanding saat ia bersama Jessica. Yang paling menusuk hati Jessica adalah dua foto terakhir dalam laporan itu. Rama dan Mita memasuki sebuah hotel butik di kawasan Senopati. Mereka masuk berdua dan tidak keluar hingga lebih dari 3 jam kemudian. Jessica membolak-balik foto-foto itu dengan tangan gemetar. Ia ingin marah, tapi yang lebih dominan justru rasa hampa. Bukan kemarahan yang membakar, melainkan luka yang membeku dalam diam. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Hanya duduk lama di ruang kerjanya, memandangi wajah Rama yang terpampang dalam kebersamaan dengan wanita lain. Laporan tambahan menyusul 2 hari kemudian. Investigatornya, yang bekerja dengan rapi dan sistematis, mencatat kesaksian 2 pegawai hotel yang mengenali Rama. Mereka melihat pria itu datang lebih dari sekali, selalu dengan wanita yang sama. Salah satunya bahkan mengatakan bahwa mereka terlihat sangat akrab, seperti pasangan yang sudah lama dekat. Jessica menutup map laporan itu perlahan, meletakkannya ke dalam laci lemari yang terkunci. Ia tahu apa yang ia lihat. Ia tahu apa artinya. Tapi meskipun bukti ada di tangannya, langkahnya justru berhenti. Malam itu, ketika Rama pulang seperti biasa, terlambat, lelah, dan sedikit berbau parfum asing, Jessica tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya sejenak dari balik bingkai pintu kamar tidur. "Maaf aku pulang terlambat lagi," kata Rama sambil melepaskan jasnya. Jessica tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Aku sudah makan." Rama tampak lega, lalu masuk ke kamar mandi tanpa menyadari bahwa istrinya baru saja menelan kebenaran paling pahit dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Jessica masih menjaga rumah, masih berperan sebagai istri dari pengusaha muda sukses. Ia masih menemani acara keluarga, menghadiri gala amal, dan menerima tamu penting. Tak satu pun dari wajah-wajah yang melihatnya tahu bahwa di balik ketenangannya, hatinya sudah koyak. Ia menyimpan bukti itu rapat-rapat, tak pernah menunjukkan pada siapapun. Ia tahu, satu langkah kecil saja, konfrontasi, tuntutan, pengakuan, akan mengubah segalanya. Ia tahu keluarganya akan marah. Ia tahu masyarakat akan berbisik. Ia tahu hidup yang ia bangun dengan penuh perjuangan akan runtuh, dan bukan hanya dirinya yang terluka,
tapi juga orang-orang yang percaya pada cinta mereka. Ada malam-malam ketika ia ingin menghampiri Rama, menunjukkan semua bukti itu, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Mengapa?" Tapi yang keluar dari mulutnya justru hal-hal kecil dan tak penting. "Besok kamu ada jadwal makan siang dengan dewan direksi," ujarnya suatu pagi. "Jangan lupa ambil jas yang sudah dikeringkan," katanya yang lain waktu. Kehidupan mereka berubah menjadi sandiwara yang rapi. Rama mungkin berpikir semuanya baik-baik saja. Ia tak pernah menyadari betapa perihnya hati Jessica setiap kali melihat dirinya tertawa di depan cermin, mengenakan jas pemberian istrinya, lalu pergi tanpa pamit. Dalam hati, Jessica mencoba memahami. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah? Apakah cintanya kurang? Apakah ia terlalu sibuk? Atau apakah memang begitulah cinta, mudah layu ketika kekuasaan dan kebanggaan mulai tumbuh? Tapi pertanyaan yang paling sulit ia jawab adalah, apa yang harus ia lakukan sekarang? Meninggalkan Rama berarti mengakhiri sebuah kisah yang ia perjuangkan dari awal. Itu berarti mengakui bahwa semua ketulusan, semua pengorbanan, berakhir sia-sia. Tapi bertahan, berarti harus terus menahan luka yang perlahan menggerogoti dirinya dari dalam. Ia berdiri di ambang dilema, di antara harga diri dan cinta, di antara kebenaran dan harapan. Setiap hari, hatinya terus menimbang, terus berdialog dalam diam. Kalau aku ungkapkan semuanya, aku akan kehilangan dia. Tapi kalau aku diam, aku kehilangan diriku sendiri. Satu malam, Jessica duduk di balkon rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa serta rasa dingin yang merambat ke tulang. Ia memeluk dirinya sendiri, menahan isak yang tak pernah tumpah. Ia membuka layar ponselnya, melihat kembali foto-foto Rama dan Mita. Bukti-bukti yang jelas. Fakta yang telanjang. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia masih mencintai Rama, bahkan setelah semua yang ia ketahui. Cinta bisa membuat seseorang kuat. Tapi cinta juga bisa membuat seseorang buta dan rapuh. Dan malam itu, di bawah langit yang kosong, Jessica merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Dikelilingi oleh kebohongan yang ia biarkan tetap hidup, demi cinta yang mungkin sudah mati. Seharusnya ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Hanya satu hari menjelang pernikahan suci yang dirancang ulang oleh keluarga besar, sebagai bentuk perayaan cinta yang telah dijalin bertahun-tahun. Undangan telah tersebar. Gaun pengantin telah siap. Taman belakang rumah keluarga Santosa telah berubah menjadi istana penuh bunga dan lampu gantung kristal. Semuanya tampak sempurna di permukaan. Namun hati Jessica sama sekali tidak tenang. Ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Seperti bara yang selama ini ia tekan dalam-dalam, kini mulai menyulut api. Rama, yang seharusnya mendampinginya dalam setiap persiapan akhir, justru datang dengan alasan yang membuat dadanya sesak. "Aku harus keluar kota, hanya sebentar," ujar Rama pagi itu. Suaranya tenang, terlalu tenang. Ada klien penting yang harus ditemui sebelum besok. Urusan bisnis tidak bisa diwakilkan. Jessica hanya menatapnya tanpa menjawab. Ia tak bertanya kemana, tak bertanya dengan siapa. Ia hanya diam. Tapi dalam diamnya, hatinya berteriak. Sesuatu dalam diri Rama, caranya bicara, cara ia menundukkan mata, bahkan cara ia mencium kening Jessica sebelum pergi, terasa palsu. Hangat di luar, dingin di dalam. Begitu mobil Rama meninggalkan halaman rumah, Jessica tak lagi menunggu kepastian. Ia segera memanggil sopir pribadinya dan memberi perintah singkat. Tak perlu tanya, tak perlu penjelasan. Ikuti dia. Perjalanan menuju kota pantai tempat resort mewah itu berada memakan waktu lebih dari 2 jam. Sepanjang jalan, Jessica duduk membisu, hanya menatap keluar jendela dengan tangan menggenggam erat ponselnya. Jari-jarinya dingin, dadanya terasa sempit. Dan semakin dekat mereka dengan tujuan, semakin ia merasa seperti akan meledak. Tapi ia tetap diam. Mobil berhenti di kejauhan, di balik deretan pohon palem. Dari tempatnya bersembunyi, Jessica bisa melihat gerbang kayu eksklusif resort itu terbuka, lalu menutup perlahan. Sebuah mobil hitam memasuki area parkir, dan dari dalamnya turun 2 sosok yang begitu familiar. Rama dan Mita. Mereka tertawa.
Mita menggandeng lengan Rama seperti seorang kekasih yang bebas mencintai tanpa beban. Rama membalas dengan senyum lebar, senyum yang dulu hanya milik Jessica. Mereka berjalan menyusuri jalur setapak menuju villa pribadi di sisi pantai. Angin laut membelai rambut Mita yang dibiarkan tergerai. Sesekali Rama merapikan helai rambut itu dengan lembut, lalu mencium ubun-ubunnya. Jessica tak bisa berpaling. Ia ingin menutup mata, tapi tubuhnya membeku. Ia melihat semuanya, dan ia membiarkan dirinya terluka. Matahari mulai tenggelam saat Jessica masih berdiri di balik tirai mobil, menyaksikan kehidupan rahasia suaminya terungkap dengan telanjang. Tak jauh dari sana, di balkon villa menghadap laut, Rama dan Mita duduk berdua di sofa rotan, menikmati koktail sambil bersandar satu sama lain. Sinar keemasan mentari-menari di permukaan kulit mereka, seolah memberkati kebersamaan yang menyakitkan itu. Rama membelai pipi Mita dengan punggung jarinya, lalu berbisik sesuatu di telinganya. Mita tertawa pelan, manja, lalu memeluknya. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Bebas, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Tak ada sisa-sisa pria yang Jessica perjuangkan selama bertahun-tahun. Tak ada jejak cinta yang dulu ia kenal. Mita berdiri perlahan, menarik tangan Rama untuk bangkit. Mereka berjalan masuk ke dalam villa, beriringan, pintu kaca tertutup di belakang mereka. Tirai tipis melambai, dan meskipun Jessica tak bisa lagi melihat jelas apa yang terjadi di dalam, imajinasinya cukup untuk mengiris setiap inci rasa percaya yang tersisa. Ia menarik napas panjang. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan, bukan karena lega, tapi karena semua harapan telah hilang. Cinta yang dulu hangat, kini tinggal abu. Ia tidak menangis, tidak memaki, tidak mengamuk. Ia hanya diam, menatap kosong ke arah laut yang bergelombang perlahan. Sopirnya menoleh perlahan dari kursi depan. Tak berani bicara, hanya menunggu perintah. "Kita pulang," kata Jessica pelan. Sesampainya di rumah, malam telah turun dengan angkuh. Bunga-bunga pernikahan masih tertata, para pekerja dekor masih menyusun lampion gantung. Dari luar, semuanya tampak seperti dongeng yang akan segera terwujud. Tapi bagi Jessica, ini bukan lagi kisah cinta. Ini adalah teater besar, dan ia adalah tokoh utama dalam tragedi yang tenang. Ia masuk ke kamarnya, membuka lemari, lalu menatap gaun pengantin putih yang tergantung rapi dalam kantong pelindung kaca. Gaun itu dibuat khusus oleh desainer terbaik, disulam dengan tangan, dijahit dengan benang perak. Tapi malam itu, gaun itu tampak asing, seperti kostum untuk seorang wanita yang tak lagi ada. Jessica duduk di depan meja rias, menatap bayangannya sendiri di cermin. Di matanya, tak ada air mata. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong, seperti laut tanpa dasar. Ia menyentuh bibirnya yang pucat, lalu tersenyum kecil. "Besok, aku akan berdiri di altar," bisiknya pelan. "Tapi yang berdiri di sana bukan aku yang dulu." Dan ia tahu, mulai malam itu, cintanya pada Rama tak lagi sama. Ia mungkin masih bersamanya, masih memegang tangannya di depan altar, masih tersenyum di depan para tamu. Tapi dalam hatinya, ia telah mengubur sesuatu yang tak bisa dihidupkan kembali, kepercayaan. Hari itu akhirnya tiba. Langit pagi tampak cerah, seolah-olah semesta ingin memberkati hari besar itu. Burung-burung beterbangan rendah di atas taman belakang rumah keluarga Santosa, tempat altar putih berdiri megah, dihiasi mawar, babes bread, dan dedaunan zaitun yang melambangkan cinta abadi. Kursi-kursi tersusun rapi, dibalut kain satin putih dan pita emas. Musik lembut dari biola mengalun pelan, mengiringi tamu-tamu terhormat yang mulai berdatangan, para pebisnis, sosialita, dan tokoh-tokoh media. Semua mata tertuju pada panggung cinta yang sedang dibangun. Semua senyuman mengembang, percaya bahwa mereka sedang menyaksikan kisah cinta yang indah dan sempurna. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai gaun, di balik senyum-senyum yang dipaksakan. Di balik pintu ruang rias, Jessica berdiri menghadap cermin, mengenakan gaun putih rancangan eksklusif yang membuatnya tampak seperti perwujudan elegansi. Rambutnya disanggul anggun, dipermanis dengan hiasan mutiara, dan wajahnya tampak tenang. Tapi di balik make up flawless itu, hatinya bergetar. Tak ada bahagia, tak ada haru,
Hanya kemarahan dingin yang ia bungkus rapat dalam lapisan kesempurnaan. Jessica tahu, hari ini akan menjadi titik balik. Bukan awal dari hidup baru sebagai istri, tapi awal dari permainannya. Ia akan memainkan peran ini sampai akhir. Sebagai pengantin, sebagai perempuan yang dikhianati, dan sebagai wanita yang tidak akan tinggal diam. Di balik senyuman lembut dan tatapan penuh kasih yang akan ia tampilkan nanti di altar, ada rencana yang mulai matang. Dan Rama tidak akan pernah melihatnya datang. Sementara itu, di ruangan terpisah, Rama tengah bersiap mengenakan jas pengantin warna abu-abu muda. Ia tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Senyumnya masih sama seperti biasanya. Hangat, meyakinkan, dan palsu. Tak ada tanda-tanda kegugupan di wajahnya. Ia menyapa para tamu yang datang dengan ramah, menerima pelukan dan ucapan selamat dari kolega dan kerabat. Semua orang memuji betapa bahagianya ia terlihat. Padahal hanya semalam sebelumnya, ia masih berbaring di ranjang hotel bersama Mita, menikmati angin laut dan tubuh yang bukan milik istrinya. Dan hari ini, ia kembali mengenakan wajah suami yang sempurna. Rama tidak tahu bahwa setiap langkahnya, setiap kepalsuan itu, sedang diamati oleh mata yang tidak lagi mencintai, melainkan menghitung. Cahaya siang mulai menurun perlahan saat acara memasuki momen paling sakral, beberapa menit sebelum ijab kabul dilakukan. Suasana halaman belakang rumah keluarga Santosa berubah hening dan hikmat. Para tamu, berpakaian terbaik, duduk rapi di barisan kursi putih berhiaskan bunga. Suara alat musik dawai perlahan mengecil, berganti menjadi keheningan yang menggantung, seolah seluruh dunia menahan napas. Di antara dekorasi megah, gaun putih Jessica terlihat bersinar dalam cahaya keemasan senja. Ia duduk berdampingan dengan Rama di kursi pengantin. Senyumnya, anggun seperti biasa, membuat para tamu terkagum. Banyak yang berbisik pelan, tentang betapa cantiknya sang pengantin, betapa beruntungnya Rama, betapa sempurnanya momen itu. Namun di dalam hati Jessica, badai telah siap dilepaskan. Tangannya mengepal di atas pangkuan gaun. Di balik jubah putih dan kerudung tipis yang menjuntai ke bahu, matanya memandangi kerumunan dengan dingin. Jantungnya berdetak cepat, tapi pikirannya jernih. Ini adalah momen yang telah ia persiapkan dengan sangat teliti, satu langkah terakhir dari kisah panjang luka dan diam yang ia tanggung sendirian. Dan kini, saatnya semuanya tahu. Jessica perlahan berdiri. Gerakannya tenang, tidak mencolok, tapi cukup membuat kepala-kepala menoleh. Musik berhenti total. Rama, yang sedang berbicara dengan salah satu kerabatnya, memalingkan wajah, sedikit bingung melihat istrinya berdiri di tengah acara tanpa aba-aba. "Jess," bisik Rama, nyaris tidak terdengar. Namun Jessica tak menjawab. Ia melangkah pelan ke arah tengah panggung, tempat mikrofon berdiri. Panitia, yang awalnya ingin menegurnya, terdiam begitu melihat sorot mata Jessica. Semua orang mulai bertanya-tanya. Beberapa menit sebelumnya, Jessica telah mengirim sinyal pada bagian operator multimedia. Remote kecil yang kini ia genggam di tangan kanannya, tampak seperti alat biasa, tapi menyimpan kejutan yang akan mengubah siang yang indah itu menjadi malam yang kelam. Dia mengambil napas panjang. Mikrofon di depannya sudah aktif. Semua telinga kini menantikan kata-kata yang akan ia ucapkan. Suasananya tegang dan aneh, seolah seluruh alam tahu bahwa sesuatu akan pecah. "Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," ucap Jessica akhirnya, tenang, jelas, dan tanpa getaran. Rama langsung berdiri. "Jess, ini apa?" Jessica menoleh padanya dengan senyum samar. Tapi mata itu, tajam, dingin, membunuh. "Aku janji tidak akan membuat keributan selama aku yakin masih ada rasa hormat," katanya pelan, hanya cukup didengar Rama. "Tapi kamu sudah terlalu jauh, Rama." Rama merasakan perutnya mengeras, naluri takut mulai naik ke dada. Ia melangkah setengah badan ke depan, seolah hendak mencegah sesuatu. "Jessica, jangan. Ini bukan tempatnya." Jessica tidak menoleh. Tangannya mengangkat remote kecil, dan satu ketukan pelan pun terjadi. Layar LED besar yang sejak tadi menampilkan slide-slide foto pertunangan dan perjalanan cinta mereka berganti. Slide pertama muncul. Gambar Rama dan Mita. Mereka duduk di sebuah restoran kecil, di tepi pantai. Tertawa. Dekat.
Terlalu dekat untuk hubungan profesional. Slide berganti. Mereka terlihat tengah berjalan menyusuri dermaga. Mita menggandeng lengan Rama, dan kepala wanita itu bersandar pada bahunya. Suara keributan kecil mulai terdengar di antara para tamu. Rama membeku. "Matikan layar itu," katanya pada petugas di belakang, tetapi operator acara sudah kehilangan kendali. Semua telah diatur oleh Jessica dari jauh-jauh hari. Tidak ada tombol off hari ini. Layar kembali berganti. Video. Kualitas rekaman cukup jelas, diambil dari jarak aman dengan lensa panjang. Rama dan Mita turun dari mobil di depan resort mewah. Mita mengenakan gaun merah tipis, rambutnya berkibar di tiup angin. Mereka berjalan ke lobi, lalu menghilang di balik pintu masuk. Potongan berikutnya, video dari balkon lantai atas villa. Rama berdiri di belakang Mita, memeluknya dari belakang. Tangan mereka saling menggenggam, dan tawa Mita terdengar samar di antara angin dan suara ombak. Lalu, bibir mereka bertemu dalam ciuman panjang. Suara tamu-tamu pecah dalam keheningan. Seorang ibu-ibu menutup mulut dengan tangan gemetar. Beberapa kerabat Rama memalingkan wajah dengan malu. Ayah Jessica berdiri perlahan dari kursinya, menatap layar dengan wajah pucat dan tangan mengepal. Layar menjadi gelap. Suara Jessica kembali terdengar di pengeras suara, kali ini tanpa ragu, tanpa ampun. "Selama ini, saya memilih diam. Bahkan ketika saya tahu suami saya, calon suami saya, berada di pelukan perempuan lain hanya 1 hari sebelum hari pernikahan ini." Matanya menyapu seluruh hadirin. Suaranya masih tenang, tapi bergetar karena terlalu lama menahan luka. "Saya membiarkan semuanya berlangsung, karena saya ingin tahu seberapa jauh seorang pria bisa menipu bukan hanya perempuan yang mencintainya, tapi juga seluruh keluarganya, teman-temannya, dan bahkan dirinya sendiri." Semua mata kini tertuju pada Rama. Wajah pria itu berubah dari bingung, menjadi takut, lalu malu. Ia menunduk, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Tangannya mengepal, lalu melemas. Ia tahu, semua sudah hancur. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Jessica melanjutkan. "Saya mencintai Rama. Lebih dari siapapun. Saya memperjuangkannya ketika tak ada orang yang percaya. Saya berdiri bersamanya, bahkan ketika keluarga saya ragu." Ia berhenti sejenak. Suaranya pelan, tapi penuh luka. "Tapi ternyata saya hanya mencintai bayangan yang saya ciptakan sendiri." Kata-kata itu jatuh seperti palu ke tanah. Tak ada yang bicara. Tak ada tawa. Tak ada yang bergerak. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Jessica menatap Rama untuk terakhir kalinya. "Mulai detik ini, aku berhenti jadi korban. Dan kamu, Rama, bebas. Bebas untuk hidup dengan kebohongan yang kau pilih sendiri." Ia melepas cincin di jari manisnya, meletakkannya di atas podium kayu kecil di depan mereka. Lalu dia berbalik, berjalan turun dari panggung. Gaun putihnya berkibar anggun, tapi langkahnya seperti pisau yang mengiris lantai. Tidak seorang pun berani menahan atau mengejar. Bahkan orang tuanya hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Di belakang layar, Rama berdiri seperti patung. Tangan Mita tak tampak dimanapun. Beberapa orang mulai menyingkir dari barisan duduk. Beberapa lainnya berbicara pelan, tidak percaya bahwa pesta pernikahan yang megah itu ternyata adalah panggung pembongkaran. Panitia bingung. Keluarga Rama panik. Beberapa wartawan dari media yang diundang untuk meliput, mulai diam-diam merekam dan mengetik cepat di ponsel mereka. Namun semua kebisingan itu hanya gema samar bagi Jessica. Dia masuk ke dalam rumah, meninggalkan keramaian, menuju ruang pribadinya. Di balik pintu, ia terduduk. Dada sesak, tenggorokan panas. Tapi masih belum ada air mata. Karena ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya menang. Dia telah berdiri di hadapan ratusan orang dan memutar video pengkhianatan suaminya sendiri. Dia sudah menunjukkan kepada dunia bahwa cinta tanpa kehormatan tidak pantas dipertahankan. Dan meski hatinya masih robek dan tubuhnya masih menggigil, jiwanya kuat. Perempuan itu tidak hancur. Perempuan itu baru saja bangkit. Suasana masih beku ketika layar LED akhirnya menghitam, meninggalkan pantulan wajah-wajah kaku yang masih menatap kosong. Beberapa tamu terdiam dengan tangan menutupi mulut,
Sebagian lainnya perlahan berdiri, seolah baru sadar bahwa mereka sedang menyaksikan bukan pernikahan, tapi eksekusi sosial yang brutal. Namun di tengah keterkejutan massal itu, satu sosok bergerak cepat. Rama. Dengan langkah tergesa, wajah merah padam, dan napas memburu, ia turun dari panggung, melangkah menghantam tanah seperti peluru yang baru saja dilepaskan dari senapan panjang. Matanya liar, kacau. Dadanya naik turun. Bukan karena menyesal, tapi karena marah. Bukan karena bersalah, tapi karena dipermalukan. Jessica. Suaranya menggema keras di antara kursi-kursi tamu, menyentak udara sore yang tadinya sunyi. Semua mata langsung menoleh. Jessica, yang baru saja melangkah ke arah pintu masuk rumah keluarga, menghentikan langkahnya. Ia tidak berbalik. Tidak segera. Rama mengejarnya, cepat, tak sabar. Tubuhnya nyaris bergemetar karena amarah dan rasa terhina. Seluruh tamu kini menatap, seolah menyaksikan pertunjukan yang berubah dari romantis menjadi tragedi dalam hitungan menit. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Jessica berbalik perlahan. Matanya tetap tenang, tidak sedikit pun gentar. Dia berdiri tegak, tangan masih menggenggam lipatan gaun pengantin di sisi kanan tubuhnya. Wajahnya tak lagi menunjukkan emosi. Semua amarah, kecewa, dan kesedihan telah dikunci. Kini yang tersisa hanya kulit terluar yang keras dan dingin. Kau pikir kau siapa? Hah? Rama meraung. Suaranya pecah karena campuran panik dan ego yang terluka. Kau mempermalukan aku. Di depan semua orang. Di hari pernikahan kita. Jessica menatapnya tanpa bicara. Jawab aku, Jessica. Kau pikir kau kuat sekarang? Kau pikir bisa seenaknya mempermainkan aku di depan semua orang? Rama kini berdiri tepat di hadapannya, tubuhnya bergetar karena ledakan emosi yang tak tertahan. Lalu, plak, tamparan keras menghantam pipi kanan Jessica. Suaranya menggema menembus senja. Beberapa tamu perempuan menjerit kaget. Kursi-kursi bergoyang karena tamu yang tiba-tiba berdiri. Seorang anak kecil menangis, tidak mengerti apa yang terjadi, hanya tahu bahwa seorang wanita cantik baru saja dipukul di depan banyak orang. Jessica terhuyung sedikit, tapi tidak jatuh. Ia menahan dirinya dengan elegan, hanya memegang sisi wajahnya sebentar. Tak ada air mata, hanya keheningan yang menyesakkan. Rama masih berdiri, dadanya berguncang. Tapi sebelum ia bisa berkata apapun lagi, tak, tinju menghantam wajahnya dari samping. Cepat, keras, dan penuh amarah. Rama terpental ke tanah, tersungkur menghantam rumput taman yang basah oleh embun sisa hujan subuh tadi. Semua menoleh. Pak Doni, ayah Jessica, yang sejak tadi dia membeku di kursinya, kini berdiri dengan tubuh bergetar. Tangannya masih mengepal, dan wajahnya merah padam. Matanya menatap Rama dengan kebencian murni, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pria itu tampak seperti singa tua yang akhirnya marah, karena anaknya dilukai di hadapannya. Sentuh anak saya lagi, dan saya pastikan kau tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Suaranya berat, penuh gemuruh, dan menggema di seluruh pekarangan. Beberapa tamu yang berdiri di dekat Rama segera mundur. Beberapa pengawal pribadi keluarga Santosa mulai bergerak cepat, siaga, berdiri di sekitar Rama tanpa diperintah. Rama memegangi rahangnya yang berdarah. Matanya menatap Pak Doni, lalu beralih ke Jessica, yang masih berdiri tenang, kini dengan pipi memerah dan tubuh tak gentar. Pandangannya memohon, lalu marah, lalu hancur, berganti-ganti tanpa stabil. Aku ini tidak adil, gumam Rama. Pak Doni melangkah maju, berdiri tepat di samping anak perempuannya. Tangannya meraih bahu Jessica, menopangnya dengan kasih yang selama ini tersembunyi di balik didikan keras. Tatapannya beralih pada seluruh tamu. Saya, Doni Santosa, menyatakan secara resmi, semua bentuk kepercayaan, investasi, dan pengalihan saham atas nama Rama Wirawan, dicabut mulai hari ini. Efektif. Tidak bisa dibatalkan. Semua legalitas akan segera ditarik. Keheningan membeku kembali. Para pebisnis yang hadir di acara itu, sebagian besar tahu kekuatan kalimat tersebut. Doni Santosa bukan pria sembarangan. Sekali ia bicara soal aset, maka semua yang mendengarnya tahu, itu bukan gertakan.
Seseorang dari tim legal perusahaan yang ikut menghadiri pernikahan langsung mengangguk pelan di sudut ruangan, memahami tugas besar yang menantinya malam ini. Rama terduduk. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kekuatan, nama, dan masa depan yang telah dirancang untuknya oleh keluarga itu. Semua hilang. Hanya dalam satu sore, Jessica perlahan berbalik dan masuk ke dalam rumah. Suasana di luar masih kacau, tapi ia tidak ingin menjadi bagian dari kekacauan itu lagi. Setiap langkahnya terasa seperti menanggalkan beban yang selama ini menempel di pundaknya. Di dalam kamar, ia melepas gaun pengantin yang kini terasa seperti sisa perang. Dibantu oleh asistennya yang masih tampak gemetar karena shock, Jessica mengenakan setelan hitam polos. Wajahnya tak lagi berhias. Rambutnya ia biarkan tergerai. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin dan tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Ini bukan akhir, bisiknya pada bayangan itu. Ini baru permulaan. Sementara itu di halaman luar, Rama masih terduduk di tanah. Beberapa orang mencoba menolongnya berdiri, tapi dia menepis semua tangan yang datang. Wajahnya kotor, bajunya berantakan, dan darah mengalir di sudut bibirnya. Mita, yang ternyata hadir diam-diam di ujung halaman bersama seorang teman, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Dia mencoba mendekat, tapi penjaga keamanan dari keluarga Santosa langsung menghadangnya dengan isyarat tegas. "Silakan pergi sebelum kami buat laporan," kata salah satu dari mereka dengan datar. Mita pun mundur, tahu bahwa segala sesuatu yang indah dan diam-diam selama ini mereka ciptakan, telah berubah menjadi senjata yang menghancurkan mereka sendiri. Sore berubah menjadi malam. Undangan mulai meninggalkan lokasi dengan wajah-wajah muram dan cerita tak selesai. Media online mulai menulis headline sensasional, skandal pernikahan keluarga Santosa, pengantin perempuan bongkar perselingkuhan di tengah acara. Gambar-gambar Rama yang terjatuh dan Jessica yang berdiri di podium mulai viral. Namun Jessica tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasa bebas. Senja telah menjelma malam. Langit, yang tadinya bersih dan biru muda, kini kelabu pekat, menandakan datangnya hujan yang enggan turun. Lampu-lampu taman mulai menyala, tapi cahaya lembut yang dipancarkannya tak mampu menghapus hawa mencekam yang membalut seluruh acara. Para tamu mulai beranjak meninggalkan lokasi, dengan langkah pelan dan raut wajah tak percaya atas drama besar yang baru saja mereka saksikan. Tinggal beberapa orang yang masih bertahan, berdiri dalam keheningan, seolah masih berharap semuanya hanyalah bagian dari skenario film, bukan kenyataan. Tepat di depan altar pernikahan yang semula berdiri megah dan penuh bunga, kini menjadi panggung runtuhnya harga diri seorang pria. Rama, pria yang tadi pagi berdiri gagah dengan jas terbaik, tersenyum seolah dunia ada dalam genggamannya, kini berlutut di tanah, bajunya kotor oleh rumput dan debu, wajahnya basah bukan hanya karena keringat, tapi juga air mata yang mengalir tanpa henti. Bibirnya gemetar, tangan terangkat ke depan Jessica yang kini berdiri 2 meter di hadapannya, mengenakan setelan hitam yang membuatnya tampak lebih kuat, lebih tinggi, lebih tak tersentuh. Jessica tidak bicara, tidak menatapnya dengan kasih, tidak dengan iba, hanya dingin, datar, seperti marmer. Rama mencium ujung jari tangannya sendiri, lalu menengadahkan ke arah Jessica, seolah sedang memohon ampunan kepada Dewi Keadilan yang baru saja menghunuskan pedang ke jantungnya. "Jessica, tolong." Suaranya serak, patah-patah. Aku hanya manusia. Aku hilaf. Aku tergoda. Tapi bukan karena aku tidak cinta padamu. Aku hanya lemah." Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu memukul dadanya sendiri. Emosinya meluap menjadi tangisan yang tak terkendali, penuh penyesalan yang datang terlalu lambat. Aku bodoh. Aku hancurkan semuanya. Aku tahu itu. Tapi, aku mau memperbaiki semuanya. Kita bisa bicara, Jess. Kita bisa bicarakan ini. Kita masih bisa menikah malam ini. Masih bisa selamatkan semua ini. Kalimat itu keluar begitu menyedihkan, begitu menjijikkan. Kata, menikah, terdengar seperti lelucon buruk. Seperti sisa kerak nasi basi yang coba ia suap kembali ke mulut, berharap akan terasa hangat dan lezat seperti dulu.
Beberapa tamu keluarga yang tersisa hanya menunduk, malu, tak sanggup menyaksikan Rama dalam kondisi seperti itu. Beberapa lainnya saling bertukar pandang, antara iba dan jijik, antara simpati dan geli. Di tempat lain, Mita sudah lenyap tanpa jejak. Setelah video itu diputar, dan wajahnya muncul jelas dalam pelukan Rama, ia pergi tanpa sepatah kata. Kabur, seperti pencuri yang gagal. Meninggalkan Rama sendirian menghadapi hukuman sosial yang layak ia terima. Jessica tetap diam. Suasana sekitar bergemuruh oleh bisik-bisik, tapi ruang di antara dia dan Rama terasa hampa. Hening. Beku. Lalu, akhirnya dia bicara. Satu kalimat. Pelan, tapi tajam. Sudah selesai. Rama mengangkat wajahnya, matanya merah, masih basah. Jess, mohon, dengar aku. Aku bisa berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan tebus semuanya. Jessica melangkah maju satu langkah. Bukan mendekat, tapi mendominasi. Suaranya tak meninggi, tapi berlapis es. Kau berani menyentuhku tadi. Kau berani mempermalukanku dengan seorang perempuan murahan, lalu kau pukul aku di depan semua orang. Dan sekarang, kau ingin menikahiku. Nafas Rama tersengal. Aku tak tahu apa yang kupikirkan. Aku hanya panik. Jessica menyeringai kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum tajam, penuh penghinaan yang disengaja. Panik bukan alasan untuk kekerasan. Hilaf bukan alasan untuk perselingkuhan. Kau bukan bodoh, Rama. Kau hanya rakus. Rakus akan kekuasaan, rakus akan tubuh perempuan lain, rakus akan hidup mewah yang kau pikir bisa kau kendalikan dengan wajah manis dan janji palsu. Rama semakin merunduk. Seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Tapi ini bukan pencurian biasa, ini pengkhianatan. Di hari suci, Jessica menoleh ke arah petugas keamanan. Keluarkan dia. Dan keluarganya. Sekarang. Beberapa penjaga menghampiri Rama. Dengan enggan, mereka meraih lengan dan bahunya, menariknya perlahan agar bangkit. Rama memberontak sejenak, tapi tidak benar-benar melawan. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Ia hanya menoleh sekali ke arah Jessica. Tatapan penuh air mata, penuh permohonan. Tapi tidak satupun dari itu menyentuh hati Jessica. Aku, mohon, beri aku satu kesempatan. Jessica hanya menatapnya tanpa emosi. Kesempatan yang kau buang sudah lebih dari satu. Lalu ia berbalik. Tak lagi menoleh ke belakang. Rama diseret pelan menjauh dari altar. Ibunya yang juga masih ada di lokasi, berteriak marah, "Apa-apaan ini? Kami keluarga juga punya harga diri. Kalian pikir kalian siapa? Seenaknya mempermalukan orang." Pak Doni muncul dari balik pilar. "Ibu, kami mempermalukan siapa? Ananda, Anda baru saja memukul anak saya di depan umum. Kami bahkan belum menyentuhmu. Jika kau masih ingin punya martabat, pulanglah. Sekarang." Ibu Rama terdiam. Marah, tapi juga takut. Ia tahu Doni Santosa bukan orang yang bisa dia lawan. Jessica berjalan kembali ke dalam rumah. Setiap langkahnya terdengar seperti ketukan palu di ruang sidang. Setiap geraknya menunjukkan bahwa ia telah selesai dengan peran perempuan lembut yang hanya tahu mencintai. Kini ia tahu batasnya. Ia tahu nilainya. Dan ia tahu, tak semua yang memohon maaf pantas diterima kembali. Malam itu, pesta tidak dilanjutkan. Tapi rumah itu tidak dipenuhi duka. Justru, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah keluarga Santosa terasa jujur. Tanpa pura-pura. Tanpa topeng. Jessica naik ke kamarnya. Melepaskan semua. Duduk di depan jendela besar, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Di tangannya, segelas teh hangat, bukan sampanye. Karena perayaan sudah berubah menjadi refleksi. Dia tidak menangis malam itu. Karena yang patah di dalam dirinya, sudah dia biarkan mati dengan tenang. Yang tersisa kini adalah Jessica yang baru. Seorang wanita yang tak lagi menunggu diselamatkan, melainkan menyelamatkan dirinya sendiri. Langit malam menggantung di atas taman itu, namun cahayanya seperti merunduk tak kuasa menyentuh satu-satunya sosok yang berdiri sendirian di depan altar yang kini sepi. Bunga-bunga masih terangkai indah,
Musik pernikahan sudah lama terdiam, dan lilin-lilin putih tetap menyala. Tapi mempelai pria telah diusir. Dan yang tertinggal hanya perempuan dalam gaun pengantin, berdiri tegak, menjadi pusat dunia yang mendadak terdiam. Jessica Santosa. Namanya, malam itu, berubah dari sekadar pewaris sebuah dinasti bisnis menjadi simbol kekuatan. Simbol luka yang dijahit sendiri. Simbol perempuan yang tahu kapan cukup adalah cukup. Seluruh tamu terdiam. Tak ada yang berani berbisik. Tak satu pun berani mengalihkan pandang saat Jessica mengambil langkah pertamanya turun dari pelaminan, bukan sebagai pengantin baru, tetapi sebagai perempuan yang baru saja menyelamatkan dirinya dari kehidupan yang salah. Langkahnya tenang, tanpa terburu. Gaun putihnya menyapu lantai seperti awan, tapi wajahnya sekeras batu. Tak ada air mata, tak ada ragu. Yang tersisa hanya keteguhan yang menyayat. Ketika ia berjalan melewati deretan kursi tamu yang masih berdiri diam, orang-orang tak tahu harus bertepuk tangan atau menangis. Yang mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sejarah. Sebuah pelajaran hidup yang tak tertulis di buku manapun. Bahwa perempuan pun bisa berdiri sendiri di altar, tanpa harus didampingi pria yang mengkhianatinya. Di balik kerumunan, beberapa perempuan tampak terisak diam-diam. Bukan karena sedih atas pernikahan yang batal, tapi karena mereka tahu betapa sulitnya membuat keputusan seperti yang baru saja Jessica buat. Beberapa dari mereka mungkin pernah disakiti juga, namun tak seberani Jessica untuk melangkah keluar. Dia luar biasa, bisik seorang wanita tua yang berdiri sambil menggenggam tangan cucunya. Dia memilih dirinya sendiri, di depan semua orang. Setibanya di tengah taman, Jessica berhenti. Ia memandang ke sekeliling, melihat para tamu, pebisnis ternama, sosialita ibu kota, keluarga besar, wartawan media besar yang kini saling bisik-bisik. Semua sedang memperhatikannya. Tapi kali ini, bukan untuk menilai gaun atau status sosialnya, melainkan untuk melihat sosok perempuan yang baru saja menghapus definisi pengantin gagal dengan satu langkah penuh harga diri. Jessica menarik napas, lalu mengambil mikrofon yang masih tergantung di tiang kecil dekat sound system. "Aku tahu, ini bukan akhir yang kalian harapkan," katanya pelan, tapi jelas. "Tapi ini adalah akhir yang kubutuhkan. Hari ini seharusnya menjadi awal dari sebuah pernikahan. Tapi aku tidak akan memulai hidup baruku dengan kebohongan." Semua diam. Seseorang yang tidak bisa menghormati janji sebelum menikah, tidak layak untuk berjanji seumur hidup. Jessica menoleh ke arah altar di belakangnya. "Dan aku tidak akan menjadi perempuan yang menoleransi pengkhianatan hanya demi menjaga wajah di depan umum. Aku tidak akan berpura-pura bahagia hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain." Tepuk tangan mulai terdengar. Ragu-ragu pada awalnya, tapi kemudian menguat. Beberapa tamu bahkan berdiri. Mereka bertepuk tangan bukan hanya untuk apa yang Jessica katakan, tapi untuk siapa dirinya malam itu. Jessica menatap hadirin sekali lagi. Wajahnya tegas, namun di matanya kini ada air yang berkilat. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia kemudian mengembalikan mikrofon dan berjalan pergi, melewati jalan setapak taman yang diterangi lampu kecil di kedua sisi. Ia pergi bukan sebagai pengantin, tapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri di atas segalanya. Di belakang, di antara kerumunan yang masih belum bubar, Pak Doni berdiri dengan kedua tangan disilangkan di depan dada. Wajahnya tegang, tapi di baliknya tampak rasa bangga yang sulit ia sembunyikan. Anaknya telah tumbuh, bukan menjadi anak manja pewaris kekayaan, tetapi menjadi sosok yang berani membela harga dirinya. Ibu Jessica menangis pelan, memeluk saudara perempuannya sambil berkata lirih, "Dia lebih kuat dari yang kita kira." Di kamar pribadinya, Jessica berdiri di depan cermin. Gaun pengantin masih melekat, tapi kini terasa seperti armor, bukan lambang cinta, tapi lambang kemenangan atas luka. Ia melepaskan anting satu persatu, lalu menarik perlahan rambutnya yang disanggul. Tetes-tetes kecil air mengalir dari sudut matanya, tapi ia membiarkannya jatuh tanpa diseka. Bukan karena ia lemah, tapi karena itu bagian dari proses. Bagian dari menyembuhkan. Ia duduk di tepi tempat tidur, lalu membuka sepatu hak tinggi yang sejak pagi menghimpit langkahnya. Kakinya pegal, pinggangnya lelah, tapi hatinya bebas. Di meja samping tempat tidur, ada sebuah album foto prewedding. Ia membukanya,
Menatap foto dirinya bersama Rama, wajah-wajah palsu yang dulu penuh harapan, kini tampak konyol dan hampa. Tanpa ragu, Jessica mengambil pemantik api dari laci dan menyalakan selembar foto mereka. Api menjalar perlahan, membakar senyum-senyum palsu yang pernah menghiasinya. Foto-foto itu bukan kenangan lagi, tapi pelajaran. Dan Jessica memilih untuk menyimpan pelajaran, bukan luka. Di luar, hujan akhirnya turun. Tapi bukan hujan badai. Hanya gerimis yang lembut. Seolah langit pun turut merasakan kelegaan Jessica. Ia berdiri di balkon kamarnya, membiarkan rintik-rintik menyentuh wajahnya. Memandang ke bawah, ke taman tempat segalanya terjadi hari itu. Pengkhianatan, penamparan, pengusiran, dan kebangkitan. Pelaminan itu kini kosong. Tapi bukan berarti kegagalan. Justru di sanalah momen kemenangan Jessica dimulai. Malam itu, media sosial meledak. Video pidato Jessica tersebar luas. Pengantin menolak dinikahi di altar, demi harga diri, menjadi berita utama. Komentar membanjiri unggahan video tersebut. Jessica Santosa, perempuan kuat yang harus jadi panutan. Dia tidak hanya menolak pria. Dia menolak semua sistem yang membenarkan pengkhianatan. Siapa bilang gagal nikah itu memalukan? Lihat Jessica. Netizen memuji. Para perempuan mengirim pesan pribadi, menceritakan kisah-kisah pribadi mereka tentang luka dan ketakutan yang selama ini dipendam. Jessica membaca sebagian dari mereka. Ia tahu, keputusannya telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia bukan lagi hanya seorang wanita yang dikhianati, tapi suara bagi banyak yang belum bisa bersuara. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Aku mungkin ditinggalkan di pelaminan, tapi aku tidak pernah meninggalkan diriku sendiri. Waktu tak pernah benar-benar memberi ruang pada mereka yang pernah hidup dalam kepalsuan. Seminggu setelah pernikahan yang tak pernah benar-benar terjadi itu, kehidupan Rama runtuh secepat namanya melejit. Dulu ia berjalan percaya diri mengenakan jas mahal dan arloji mewah, dielu-elukan sebagai menantu pilihan keluarga Santosa, calon penerus dinasti bisnis terhormat. Tapi hari ini, semua itu tinggal debu yang menyakitkan untuk diingat. Hidupnya berubah drastis. Mobil yang dulu ia gunakan, sedan hitam keluaran Jerman dengan plat khusus dari perusahaan, telah ditarik. Rumah dinas yang ditinggalinya di kawasan elit disegel keesokan harinya. Rekening pribadinya dibekukan, dan seluruh saham yang sempat diberikan Pak Doni di perusahaan kecil yang kini berkembang pesat itu, ditarik dalam satu surat perintah pengacara. Bukan hanya harta yang dilucuti. Namanya, yang sempat menjadi simbol, kisah sukses dari bawah, kini menjadi bahan cibiran. Media sosial memuat kisahnya di halaman keji. Judul-judul seperti, calon mempelai pria malu nasional, Pangeran Kertas, menantu gagal keluarga Santosa, pengkhianat cinta dan bisnis, ini dia kehidupan Rama sekarang. Beredar tanpa ampun. Setiap pencarian namanya di internet menyuguhkan potongan video, saat Jessica menayangkan bukti perselingkuhan di hari pernikahan. Ia yang saat itu terlihat membeku, lalu kalap dan menampar Jessica, kini menjadi tontonan nasional. Ratusan ribu komentar membanjiri video itu. Kebanyakan menyalahkannya, mencercanya, mengutuknya. Dan seperti biasa, masyarakat tidak pernah melupakan pengkhianat. Rama mencoba bertahan. Ia berpindah dari satu hotel murah ke kosan kecil yang pengap. Hidupnya, yang dulu penuh kilau, kini serba seadanya. Ia mencoba kembali ke dunia kerja, mengandalkan pengalaman dan jabatan sebelumnya. Ia mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, baik besar maupun kecil. Bahkan ke startup yang dulu ia abaikan karena dianggap terlalu kecil untuk kapasitasnya. Namun setiap pintu yang diketuk, tertutup sebelum sempat terbuka. Rupanya, pengaruh keluarga Santosa tak hanya berhenti di lingkup bisnis besar. Mereka punya relasi luas yang menghormati, bahkan bergantung, pada nama besar mereka. Tak satupun perusahaan berani memberi ruang pada Rama. Bukan karena takut, tetapi karena menghormati Jessica dan keluarga yang telah ia khianati. Beberapa HR bahkan terang-terangan menolak. Kami tidak bisa menerima seseorang yang secara moral telah mencoreng kepercayaan publik. Maaf, kami menjunjung etika kerja, dan Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai kami.
Rama mulai menyadari, ia bukan hanya kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan kepercayaan, kehilangan nama, kehilangan jalan untuk kembali. Mita sudah lama menghilang. Setelah skandal itu meledak, ia tak pernah lagi bisa dihubungi. Nomor ponselnya tak aktif. Akun media sosialnya lenyap. Bahkan alamat apartemen yang pernah Rama sewa diam-diam untuknya, sudah kosong. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Tak ada penyesalan. Wanita itu, yang dulu tersenyum di sisinya dengan anggun dan bisikan manja, menghilang seperti bayangan. Menyisakan luka dan kehampaan yang mendekam di dada Rama, setiap kali ia bangun dari tidur malam yang tak nyenyak. Di malam-malam yang sunyi, Rama mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kapan semuanya mulai salah? Apakah saat ia menerima perusahaan kecil dari Pak Doni, dan merasa dirinya setara dengan elit? Ataukah saat pertama kali ia menatap Mita, dan merasa berhak mencicipi yang bukan miliknya? Atau barangkali, saat ia menampar Jessica di depan ratusan tamu, karena rasa malu mengalahkan sisa-sisa harga dirinya? Rama kini duduk di bangku taman kota. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan mata itu, mata yang dulu penuh ambisi, kini kosong. Tangannya menggenggam sebotol air mineral murah, dan napasnya berembus pelan seiring angin malam yang tak lagi mengenalinya. Sesekali, orang melintas dan menatapnya 2 kali, seolah ingin memastikan, apakah itu benar Rama? Tapi tak ada yang menyapa. Karena siapa yang ingin dekat dengan pria yang tak hanya menghancurkan kepercayaan perempuan hebat, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri? Suatu sore, ia nekat mendatangi kantor perusahaan yang dulu ia pimpin. Hanya untuk mencoba berbicara dengan beberapa karyawan lama. Mungkin ada simpati. Mungkin masih ada ruang kecil untuk memulai ulang. Namun satpam di pintu depan, yang dulu menyapanya penuh hormat setiap pagi, kini menatapnya dingin. Maaf, Pak Rama sudah tidak punya izin masuk. Boleh saya bicara sebentar? 5 menit saja. Pinta Rama, suaranya serak. Maaf, kami punya perintah jelas. Nama Bapak ada di daftar blacklist. Dihalangi di depan pintu perusahaan yang pernah ia duduki sebagai direktur, Rama berdiri terpaku. Sekali lagi, dunia mengingatkannya, kejatuhannya bukan kecelakaan. Ini adalah akibat dari setiap pilihan yang ia buat dengan sadar. Seminggu kemudian, ia coba melamar menjadi pegawai gudang di daerah pinggiran. Tak ada pilihan. Ia butuh uang. Ia butuh makan. Namun bahkan di tempat itu pun, begitu namanya disebut, sang pemilik, yang ternyata sepupu jauh salah satu direktur grup Santosa, menolaknya halus, dengan satu kalimat. Saya tidak bisa menampung seseorang yang bahkan gagal menghargai wanita seperti Jessica. Sisa hidup Rama kini berjalan tanpa arah. Hari-harinya diisi dengan keheningan, dan malam-malamnya penuh penyesalan. Kadang ia berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya, menatap wajahnya sendiri, dan berkata pelan, "Aku menghancurkan semuanya, untuk apa?" Tak ada jawaban. Hanya pantulan wajahnya yang tampak semakin asing. Wajah seorang pria yang pernah memiliki segalanya, lalu kehilangan semua karena terlalu percaya diri pada ilusi kekuasaan. Kini, ia bukan siapa-siapa. Bahkan bayangannya sendiri pun tak mau bicara. Dan Jessica? Ia tetap melangkah, membangun hidup baru. Bukan dengan pria lain, bukan dengan pelarian, tapi dengan kekuatan yang tumbuh dari luka. Rama hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, melalui layar kecil ponsel usang, bahwa perempuan yang pernah ia lukai kini berdiri di panggung-panggung besar, berbicara tentang integritas, keberanian, dan memilih diri sendiri. Nama Jessica menjadi ikon nasional. Undangan wawancara datang dari berbagai media. Ia membangun yayasan untuk mendukung perempuan yang ingin keluar dari hubungan toksik. Dan di setiap kesempatan, ia tak pernah menyebut nama Rama. Bahkan satu kali pun tidak. Itu yang paling menyakitkan. Bukan kutukan. Bukan hinaan. Tapi dilupakan. Dunia tidak selalu menghukum dengan pedang. Kadang, ia menghukum dengan keheningan yang panjang. Setelah segalanya berlalu, setelah nama Rama tak lagi disebut di meja makan keluarga terhormat, setelah wajahnya tak lagi muncul di layar manapun, dan setelah tangis permohonannya tak mendapat satupun simpati, yang tertinggal hanyalah sepi. Sepi yang membatu dalam kesendirian yang tak bisa dipeluk siapapun. Ia masih hidup, memang,
Tapi yang hidup hanya tubuhnya. Jiwanya terhenti sejak hari itu. Hari ketika kebenaran ditampilkan di layar besar, dan kebusukan yang ia sembunyikan dibongkar di hadapan mata dunia. Hari-harinya kini monoton dan dingin. Ia bangun di kasur tipis kosan kecil, dengan langit-langit yang penuh bercak jamur, suara tetangga yang berantem, dan kipas angin rusak yang hanya berputar malas. Tak ada alarm mewah, tak ada jadwal rapat. Hanya detik demi detik yang berlalu, mengingatkannya pada hari-hari di mana ia merasa paling hebat, sebelum semuanya direnggut oleh kejatuhannya sendiri. Tak ada yang menyapa, tak ada yang menoleh. Nama, Rama, hanya tinggal serpih reputasi buruk di ingatan kolektif masyarakat. Ia pernah dianggap simbol pengkhianatan, dan lebih buruk lagi, simbol pria yang naik karena belas kasih, lalu menghancurkan tangannya sendiri karena keserakahan. Waktu berjalan, tapi luka di dalam dirinya tak sembuh. Justru menganga semakin lebar. Ia mencoba bangkit, bukan karena ingin berubah, tapi karena tidak terima kalah. Namun semuanya menolak kehadirannya. Dunia tidak memberi ruang pada orang yang bahkan tidak tahu batas dirinya. Dan itu masalah terbesar Rama. Ia tidak pernah tahu diri. Ia tak tahu di mana dia mulai beruntung, dan kapan harus bersyukur. Ia tak sadar bahwa dirinya diangkat bukan karena prestasi, tapi karena kepercayaan. Kepercayaan yang bukan hanya dihancurkan, tapi juga dilecehkan. Seperti kaca yang diinjak dengan sengaja. Seperti anugerah yang diludahi. Bagi orang seperti Rama, hidup selalu soal naik. Tak pernah soal menjaga. Tak pernah soal menghargai. Maka saat semuanya dijatuhkan, ia tidak tahu bagaimana cara berdiri. Karena ia tak pernah belajar duduk dengan rendah hati. Hari-harinya berputar di antara pekerjaan kasar yang ia ambil sembunyi-sembunyi. Menjadi buruh gudang malam hari, menjadi kurir dadakan tanpa nama, kadang meminjam motor bekas temannya yang sudah hampir tidak laik jalan. Semua itu bukan bagian dari perjalanan menebus dosa, tapi lebih pada ketakutan akan kelaparan. Ia tidak bertobat. Ia hanya kalah. Dan kekalahan seperti itu tidak melahirkan kebijaksanaan, melainkan kebencian pada dunia yang tak lagi menerima dirinya. Sementara itu, kehidupan di luar dirinya terus berjalan. Orang-orang yang dulu mengaguminya telah lupa. Bahkan Mita, wanita yang pernah ia anggap selingan kecil, telah menghilang bagai bayangan. Beberapa bilang dia menikah dengan pria kaya lainnya. Ada juga yang bilang dia pindah ke luar negeri dan membuka salon kecil. Apapun itu, ia tak pernah kembali. Tak pernah menoleh. Tak pernah peduli pada Rama yang ditinggalkannya membusuk dalam kehancuran. Rama mencoba menulis. Mencoba merenung. Tapi setiap kali ia membuka halaman kosong di depan laptop pinjaman, hanya rasa benci yang mengalir. Benci pada dirinya. Benci pada Jessica. Benci pada dunia. Tak ada pengakuan. Tak ada refleksi jujur. Karena sampai akhir pun, Rama tidak pernah benar-benar mengenali dirinya sendiri. Ia masih menyalahkan orang lain. Masih merasa pantas dimaafkan. Masih merasa layak diberi kesempatan kedua. Ia tidak sadar, kesempatan itu telah ia buang. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan setiap kali tangan itu diulurkan kepadanya, ia gigit, ia cemari, dan ia ludahi. Kini, tak ada tangan lagi yang sudi menolong. Ia menua dalam bayang-bayang masa lalu. Wajahnya yang dulu kencang dan penuh percaya diri, kini kendur dan suram. Mata yang dulu menatap masa depan dengan ambisi, kini menatap lantai dengan hampa. Suara yang dulu meyakinkan banyak orang, kini serak, tercekik oleh ingatan yang tak bisa ia bunuh. Di kota yang tak lagi mengenalnya, Rama hanya jadi siluet masa lalu. Kadang, di ujung jalanan pasar, ada pedagang yang berkata pelan, itu bukan yang dulu hampir nikah sama anak konglomerat itu. Tapi tak ada yang benar-benar peduli untuk mencari tahu. Karena semua tahu, orang seperti itu hanya layak dikenang sebagai pelajaran. Bukan sebagai kisah inspiratif. Pada akhirnya, kehancuran Rama bukan sekadar kehilangan materi. Ia kehilangan diri. Dan seseorang yang kehilangan dirinya sendiri, tak akan pernah bisa pulih. Tak peduli berapa lama waktu berjalan.